Dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan dakwaan alternatif. Dakwaan JPU itu dibantah melalui eksepsi tim penasihat hukum Ahok yang menyatakan penetapan Ahok sebagai tersangka oleh kepolisian telah menyalahi prosedur hukum. Sidang perdana kasus dugaan penodaan agama ini dimulai pukul 9 pagi dengan 5 anggota majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwiarso Budi. Sementara itu ada 13 jaksa penuntut umum yang diketuai Ali Mukartono. Dalam 7 lembar surat dakwaan yang dibacakan JPU dinyatakan Ahok diduga dengan sengaja mengutip surah Al-Maidah ayat 51 dan menyinggung umat Islam saat berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu. Jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif pasal 156A KUHP tentang penodaan agama atau pasal 156 KUHP tentang penghinaan atas suatu golongan. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain, dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam, sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan JPU dibantah melalui eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan tim penasihat hukum Ahok. Tim kuasa hukum Ahok menilai penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, tim kuasa hukum menyinggung cepatnya proses pelimpahan berkas kasus ini yang dinilai karena adanya tekanan massa. Hanya dalam waktu 3 hari, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21 dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada pengadilan. Putusan Kejaksaan Agung untuk mempercepat sidang Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, padahal ada berkas tebal 826 halaman, menunjukkan bahwa ini adalah trial by the mob, pengadilan oleh massa. Selain itu, penetapan tersangka atas Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur. Sebab tidak ada surat perintah penyidikan sprindik pada saat penetapan tersebut. Atas permintaan JPU, sidang ditunda selama 1 pekan dan akan kembali digelar pada 20 Desember mendatang. Agenda sidang selanjutnya mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi pihak terdakwa. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Sidang perdana kasus penodaan agama yang menjerat Ahok seperti yang sudah diprediksi menyedot perhatian publik. Dari JPU langsung dibantah oleh pihak Basuki Cahayapurnama. Cacat prosedural menjadi jualan pihak tim kuasa Ahok. Dan untuk membahas hal itu di studio sudah hadir Hamfri Jemat, tim penasihat hukum Ahok, Asep Iwan Iryawan, akademisi hukum pidana, dan Daniel Azhar Simanjuntak, Ketua Umum PP Muhammadiyah, PP Pemuda Muhammadiyah. Kapan-kapan akan jadi ketua PP Muhammadiyah, itu kan doa. Amin. Wajar nggak apa-apa lah ya. Bapak selamat malam. Saya ke Pak Hamfri terlebih dahulu. Bagaimana hari ini persidangan? Kok nempel? Biasanya kan dakwaan sendiri kemudian baru dijawab eksepsinya cepat sekali. Memang semuanya jelas sudah satu perhitungan yang kuat. Yang pertama adalah yang tadi dibilang bahwa ini adalah live. Dan untuk itu kita harus mengambil kesempatan untuk Pak Ahok maupun juga penasihat hukum itu mengutarakan mengenai apa yang ingin disampaikan dalam nota keberatannya. Nah, berbicara mengenai nota keberatan dari Pak Ahok, itu sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa poin yang penting, ya, dan itu selalu diulang-ulang, yaitu berkaitan dengan niat. Memang kita tahu bahwa di hukum itu ada satu katakanlah asas, ya, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipersalahkan bila mana maksudnya itu tidak bersalah. Jadi niat itu sangat penting. Dan ini terus terang pada saat pembukaan daripada eksepsi tersebut, Pak Ahok sudah bilang bahwa ya sebagaimana yang sering dikatakan untuk mengetahui niat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang bersangkutan yang mengetahui apa yang sebenarnya dia niatkan pada saat dia mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, disitulah Ahok membuka segala sesuatunya, apa yang sebenarnya terjadi
ya pada saat dia mengucapkan kata-kata yang menjadi masalah di Kepulauan Seribu. Gitu. Soal dakwaan sendiri? Surat dakwaan sendiri itu menyangkut yuridisnya itu adalah porsi daripada penasihat hukum. Nah tadi yang berkaitan dengan yuridisnya, poin yang paling penting kita anggap dakwaan ini terlalu prematur. Prematurnya di mana? Itu kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Nah itu masih berlaku undang-undang itu. Bahkan kita melihat bahwa ini berlaku sebagai suatu yang bersifat lex specialis. Nah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 itu jelas dinyatakan bahwa seharusnya dilakukan dulu teguran atau surat peringatan atau peringatan terhadap yang bersangkutan begitu. Nah, jadi dengan demikian baru kemudian dilakukan satu proses pidana terhadap yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi terhadap diri Pak Ahok ini kan itu tidak ada. Nah, padahal ini masih berlaku untuk itu. Nah, jadi kita anggap ini satu hal yang bersifat prematur. Nah, coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada pembawaran ibadah di Balai Budaya di Ganesha di Bandung. Itu kan terjadi satu penyelesaian. Padahal itu udah jelas bisa dianggap juga satu bentuk katakanlah penistaan terhadap agama tertentu begitu. Nah, yang terjadi adalah di situ diberlakukan yang disebut restoratif justice. Bahkan dari pihak kepolisian ya dari Mabes Polri sudah bilang bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan oleh polisi. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, kita melihat di sini ada perlakuan yang berbeda dalam kasus Ahok dengan kasus yang baru-baru saja ini terjadi begitu. Anda menduga bahwa ini perbedaan ini karena ada hubungannya sama pilkada? Kalau gitu kita nggak tahu. Kalau gitu susah jawab kalau soal itu ya. Tapi kalau lihat dari kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, ya siapapun juga bisa mempunyai dugaan-dugaan ke berbagai hal. Baik, saya masih ada soal dakwaan yang dakwaannya lagi. Ada sebenarnya kalau kita lihat dari dakwaan ini 156A itu ada B-nya. Nah, B-nya ini yang kurang diperhatikan sama orang, ya. Dan di situ kita anggap satu kesatuan atau mungkin dalam hukum disebut kumulatif. Nah, di situ dalam B-nya itu, ya, disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk semua orang tidak memeluk agama tertentu yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini kalau dikaitkan, ini dakwaan jaksa tidak mengkaitkan dengan hal tersebut. Dan kalau menurut kita inilah yang kita anggap ya satu katakanlah dakwaan yang katakanlah yang keliru untuk ini. Dan juga ada satu hal lagi ya yang ini sangat penting ya berkaitan dengan katakanlah siapa yang sebenarnya menjadi subjek korban ya yang diungkapkan pada waktu Ahok menyatakannya di Kepulauan Seribu. Nah, ini dalam dakwaan ini nggak disebutkan sebenarnya. Hanya disebutkan aja adalah orang begitu. Nah, menurut kita ini adalah sesuatu dakwaan yang bersifat jadi tidak kabur lah ya. Atau obscurable. Tapi dakwaan kabur, dakwaan prematur dan dua hal tersebut kan selalu muncul di sidang. Anda sendiri melihatnya bagaimana sebagai orang yang memahami seluk-beluk? Jadi Mas Vito segini, saya berperan sebagai akademisi sesuai dengan kesepakatan KPI, Dewan Pers dan media juga. Nah, saya tidak akan memasuki materi, saya bicara normatif. Nah, yang disebut sekarang eksepsi atau keberatan itu 3 ya 156. Kompetensi, kewenangan, apakah itu kewenangan pengadilan Jakarta Utara atau bukan? Apakah dakwaan itu batal demi hukum ataukah dakwaan tidak patut diterima? Itu patokannya limitatif, di luar itu nggak boleh, itu legalitasnya. Nah, ketika jaksa sekarang mendakwa ABCD tadi ini dan Ahok atau penasihat hukum sekarang mengeksepsi keberatan ABCD katakan tadi obscur liber dan sebagainya, biarlah majelis yang menilai. Nah, apakah yang dikatakan oleh beliau ini dakwaan tidak patut diterima atau batal demi hukum, saya harus menghormati. Kebetulan saya percaya sama majelisnya punya integritas, punya moralitas. Anda yakin sekali sama? Sangat percaya kepada majelis. Maka saya bilang, ayolah kita anak Indonesia semuanya menghormati proses peradilan sebagai anak bangsa, kita serahkan kepada pengadilan. Penasihat hukum bisa berpendapat demikian, jaksa bisa demikian, kita serahkan. Maka saya bilang sejak awal, saya sering katakan sekarang, biarlah nanti pengadilan yang memproses, apakah nanti eksepsi itu masuk materi, misalkan dakwaan itu tidak dapat terima atau batal demi hukum, kita hormati. Kadang-kadang kita mesti menunggu pendapat daripada JPU. Nah, gitu. Mengapa saya akan tidak berpendapat? Takutnya kan sekarang ini media ini komporin, Asep komporin lagi, komentarin lagi, itu yang saya tidak mau. Tapi ini sekarang atas kepada inilah aturan hukum. Ketika majelis sudah memulai aturan kembali ke basicnya, aturan main hukum acara yang selama ini kemarin udah disalahgunakan oleh kepentingan tertentu, ya majelis tertentu. Nah sekarang majelis ada di atas relnya, kita hormati. Majelis Dewi Arso ini saya kira satu persis siapa Dewi Arso dan beberapa temennya, saya kira saya benar-benar itu bonek, kalau orang Surabaya mereka adalah bonek-bonek Surabaya yang tidak
Semakin dia tekan, semakin intervensi, semakin didemonstrasi, dia semakin beraksi hakim ini. Maka saya bilang biarkan aja yang ditekan oleh beliau, apalagi jaksa, kita lihat nanti. Dan itu harus dihormati. Putusan apapun nanti jaksa, hakim, maka sampai vonis apapun kita hormati itu. Kalau ada orang tidak menghormati putusan hakim itu, berarti bukan warga negara Indonesia kan, dia tidak taat pada hukum. Kalau taat pada hukum kan kita hormati. Konstitusi kita mengatakan di depan hukum sama, hormati semua hukum, dan hukumnya ada sekarang. Ya perintah 24 ayat 5 hukum acara, KUHP mengatur, tadi limitatif, beliau menyampaikan, itu bisa ditolak, bisa diterima. Nah kalau besok katakan diterima, berarti selesai, diperbaiki, bisa dakwaan, atau tidak benar. Atau juga ditolak, bisa ngajakan langsung atau pemeriksaan saksi dan ahli. Maka saya bilang proses ini kita ikuti semua. Jadi seluruh warga anak bangsa, ayo kita ikuti permainan ini sampai selesai. Oke. Bung Daniel, saya akan ke Anda, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pertanyaannya sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya ke Bung Daniel. Apa yang menjadi tanggapan Anda terhadap sidang perdananya Ahok hari ini? Tentu pertama kalau ditanya puas atau tidak puas itu ya terlalu subuh ya untuk memberikan penilaian itu. Yang jelas bagi kami, salah satu pelapor, kami akan tetap berdiri pada proses hukum itu dan kita menghormati proses hukum itu. Nah, oleh sebab itu kami juga sejak awal mengajak kepada masyarakat, katakanlah masyarakat yang dalam tanda kutip kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama untuk memilih jalan hukum. Nah, ini yang tetap kita rawat dan kita jaga. Nah, kemudian kedua, karena kita juga sedang melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwasannya apapun yang terjadi, jalur hukum adalah pilihan yang terbaik ya. Itu jalan yang harus kita hormati dan harus kita pilih. Oleh sebab itu kami juga berharap tentunya pada dalam hal ini tentu jaksa kemudian hakim itu bekerja dengan transparan, dengan terang, dengan tegas begitu, dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentunya. Kemudian ketiga, kami berharap sejak awal kami juga sudah minta secara langsung ya, kami kirimkan surat ke KY, Komisi Yudisial, walaupun memang secara automatically mereka akan tetap melakukan pengawasan, tapi sebagai upaya bahwasannya masyarakat juga ikut mantengi gitu, kami sudah minta ke KY untuk secara intens melakukan pengawasan terhadap kerja hakim, juga ke Komjak ya, Komisi Kejaksaan, untuk juga memantengi kerja-kerja jaksa dalam hal ini. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah publik, semua orang, semua pihak sekarang ini matanya menuju ke sana, melihat ke sana. Jadi kami yakin terlalu beresiko, ongkosnya sangat mahal apabila hakim, jaksa itu bermain-main dengan proses hukum ini atau dengan persidangan ini. Dan jadi pasti semuanya sadar ongkosnya sangat mahal dan tidak bisa bermain-main. Oleh sebab itu kita berharap semuanya bisa bekerja dalam rel hukum sebagaimana mestinya. Dan tentu juga kita berharap menghimbau sejak awal masyarakat juga kemudian menghormati semua proses itu. Tapi paling tidak sampai sekarang belum ada komplain. Anda masih belum memberikan keberatan atau ini? Iya, tadi seperti saya sebutkan masih terlalu subuh pagi ya untuk subuh, karena saya subuh suka. Isi dakwaan kan bisa dinilai juga. Anda melihatnya iya, sudah okay. Sementara ini kita lihat memang kalau ditanya puas atau enggak puas begitu, tentu kawan-kawan itu pasti ada bagian yang tidak puas dan segala macam. Tapi kan kalau kami masih melihat itu pasti ada upaya-upaya berikutnya, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dalam proses-proses berikutnya. Ya, ada dua sidang penting yang dicermati di Republik ini hari ini. Yang pertama adalah sidang Basuki Cahayapurnama di Jakarta, dan yang kedua adalah sidang Dahlan Iskan di Surabaya. Dua-duanya terdakwanya menangis. Apa terkait dengan menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Hamfri tadi soal niat dan motif? Apakah dengan
penyampaian eksepsi pribadi dari Ahok dan kemudian di poin itu yang bersangkutan menitikkan air mata, menangis atas kekecewaan barangkali begitu ya kalau saya terjemahkan tuduhan itu tidak mempengaruhi. Ya bagi saya menangis bagus ya sebagai ungkapan untuk melembutkan hati gitu. Penting sekali-sekali Pak Ahok nangis gitu ya, supaya jangan terus galak itu juga nggak baik juga kan, itu mengeraskan hati. Jadi kemudian Pak Ahok tadi menangis, saya senang sebagai ungkapan beliau ingin melembutkan hati dan memberikan pesan juga, oh ya gue bisa lembut loh, gue juga bisa nangis, ya penting nggak Bang? Dan saya tapi kita bicara apresiasi motifnya. dalam konteks motif ya. Artinya Motif kan ini maksudnya begini, dengan dia menangis dan bercerita bahwa saya juga punya kerabat loh yang muslim, yang saya sangat hormati dan saya sayangi. Bagi saya yang orang Indonesia, bagi punya kerabat Kristen, Muslim itu biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Dan bagi saya ini orang Batak, Mas Vito, saya Simanjuntak. Paman saya itu ada yang Kristen, ada yang biasa saja. Dan itu habitnya orang Indonesia, itu genetikanya orang Indonesia. Jadi kalau Pak Ahok misalnya nyebut, oh iya saya punya keluarga Muslim, itu bukan hal yang luar biasa di Indonesia. Jadi biasa-biasa saja. Gitu. Nggak ada yang luar biasa di situ. Pak Hamfri melihat bahwa ketulusan itu sebenarnya muncul atau gimana? Ketulusan itu memang muncul karena eksepsi itu yang buat Pak Ahok sendiri. Tidak melibatkan kuasa hukum. Itu kita buat sendiri, dia buat sendiri, betul kan? Untuk itu. Malah bagi saya agak surprise juga mendengarkan eksepsinya dia begitu. Nah, tapi begini, sebenarnya ada hal yang mendasar, ya. Bukan hanya katakanlah Pak Ahok itu juga punya kedekatan-kedekatan dengan orang tua angkatnya yang taat sebagai Muslim yang taat ya dari Bugis itu, tetapi juga ini berkaitan juga dengan persoalan dia yang berkaitan dengan penistaan agama. Ada kata-kata yang sangat menarik dari eksepsinya dia. Kalau saya ya dianggap menistakan agama atau dituduh pada saat ini menistakan agama, ini bagi saya sama aja. Apabila itu saya lakukan, itu saya sama saja dengan saya menista kepada orang tua angkat saya. Karena memang dia tadi jelaskan secara lengkap perjalanan hidup dia begitu, baik waktu di Bangka Belitung maupun di Jakarta. Dan boleh dibilang perhatian dia terhadap umat Islam itu cukup besar. Ya, dari apa yang dia lakukan terhadap masjid dan semuanya begitu. Bahkan di Jakarta juga begitu. Itu fakta. Ya, itu fakta. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang persoalan di Kepulauan Seribu sama apa yang dia lakukan, itu perbandingannya jauh. Nah, coba kita sebutkan ada nggak yang dia lakukan dalam kaitan dengan penistaan agama? Ya, hanya Kepulauan Seribu situ saja. Yang lain kelihatannya nggak ada. Dan itu termaktub dalam eksepsi yang Anda buat tadi ya? Betul, itu yang membuat dia menjadi sangat ini sekali emosionalnya itu menjadi keluar pada saat itu menurut hemat saya. Ya. Mau ditanggapi? Iya, ya, saya pikir kan ini kan ibarat kalau Mas Vito wartawan ya, scan foto di sini itu berbeda, di sini berbeda, dan itu biasa. Dan kalau kemudian mengungkapkan misalnya karena Pak Ahok misalnya pernah berbuat baik terhadap terhadap Islam misalnya segala macam, dan itu kemudian menggugurkan fakta misalnya nanti diputuskan oleh hakim tentunya bahwasannya ada penistaan, itu juga hal yang berbeda. Maksud saya kalau kemudian itu menjadi pertimbangan pengurangan atau segala macam, ya saya itu teman-teman yang dihukum yang pahami. Tapi yang jelas sama dengan hal orang berbuat misalnya di satu kesempatan, kemudian di kesempatan yang lain dia berbuat yang hal-hal yang baik, ya tapi kan yang bagian itu dia harus dihukum. Tapi kan sebenarnya begini, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya apa yang disampaikan. Ya yang baru barangkali Ahok menangis lah ya. Tapi kan sebenarnya kontennya sendiri bukan sesuatu yang baru. Ahok pernah in a different way lah, dia pernah menyampaikan hal yang serupa juga. Bahkan sudah pernah meminta maaf kepada publik dan lain sebagainya. Dan itu tetap saja menurut Anda ya proses tetap harus berjalan. Pertama begini ya, sejak awal bahkan saya di beberapa media menyebutkan ketika Pak Ahok minta maaf, ketika beberapa hari
kejadian itu, saya bilang saya secara tulus dan saya tidak ingin mewakili umat Islam karena mungkin tidak punya hak saya untuk mengatakan mewakili umat Islam, tapi saya secara pribadi katakanlah saya mewakili pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tentu memaafkan Pak Ahok dengan tulus. Dengan tulus, bahkan sebanyak hal yang harus saya pelajari dari Pak Ahok misalnya, harus dipelajari oleh pemuda Muhammadiyah dari Pak Ahok, itu betul. Nah tapi kemudian upaya penistaan ini itu harus kemudian tetap diproses secara hukum. Nah kita sedang melakukan edukasi juga kepada publik bahwasannya hukum, ada setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Semua tindakan itu harus dipertanggungjawabkan dan kita harus satria menyatakan bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita lakukan itu. Apakah kemudian kita melakukan penyesalan itu lebih baik, apakah kemudian kita meminta maaf itu lebih baik gitu. Ada tanggapan? Ada mau ditanggapi? Kalau enggak saya ke Pak. Ya, saya ada untuk itu. Ya, jadi begini, kalau dibilang bahwa tidak ada sesuatu yang baru kecuali menangis, rasanya enggak. Ya, karena di sini memang waktu eksepsi itu Pak Ahok memang buka semuanya sebenarnya. Ya, bahkan dia buka juga. Soal keluarganya kan sebenarnya kita juga udah. Dia soal katakanlah apa yang dia maksud sebenarnya untuk perkataan dia atau ucapan dia di Kepulauan Seribu tersebut. Dia flashback kepada buku dia tahun 2008. Dia sudah ucapkan itu yang mengenai katakanlah oknum-oknum elit politik yang memakai katakanlah untuk kepentingan mereka. Tapi itu suci. Dia tidak dipermasalahkan. Apanya? Dalam buku itu dia tidak dipermasalahkan, tapi pemikiran dia itu sudah ada jauh sebelumnya dan buku dia nggak ada masalah untuk itu. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Betul. Bahkan juga dia bukan menyinggung soal katakanlah yang dari Al-Quran, tapi juga dari Bible juga di buku itu jelas. Ya, yang judulnya itu dia kemukakan berlindung di balik ayat suci tadi. Ya, jadi bukan soal ini. Baik, Kang Asep sebagai mantan hakim sebenarnya letak eksepsi itu seberapa penting, seberapa krusial dan akan mempengaruhi apa terhadap jalannya sidang berkelanjutan. Tapi kami akan mendengarkan jawaban Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan kembali. Baik, kita kembali, saya potong tadi. Kang Asep, sebagai kalau hakim nih melihat eksepsi itu sebenarnya tempatnya di mana dalam peta mind map-nya hakim dalam persidangan? Eksepsi bahasa kuhapnya keberatan. Eksepsi itu menyangkut formalitas. Nah, jadi dakwaan ini mau formalitas enggak gitu. Jadi gimana orang mau didakwa Asep itu melakukan perkosaan lah paling gampang ya, pencurian atau penodaan agama. Nah itu harus identitas harus ada, jelas, cermat, lengkap enggak. Jadi masih di formalitas. Nah kalau itu, karena itu patokannya bagi jaksa untuk mendorong orang menjadikan terdakwa untuk dipidana. Nah bagi penasihat hukum dan terdakwa untuk pembelaan. Kan batasannya di dakwaan. Nah itulah pentingnya eksepsi. Nah eksepsi ini belum materi, belum substansi. Apakah Ahok noda itu tidak. Tapi bagaimana menyusun dakwaan tadi, jelas enggak, cermat enggak, lengkap enggak, menjelaskan identitas enggak, itu pentingnya eksepsi. Nah ketika ini eksepsi itu apa? Di awal tadi, ya tadi ada 3 saya katakan, apakah ini kewenangan Jakarta Utara atau bukan, atau seperti kemarin pemindahan itu kan, yang mindahin harusnya kan jaksa sama sama pengadilan, tapi yang ribut institusi lain. Nah, tapi untung ketua pengadilannya tegar kan, ternyata kan penontonnya segitu juga nggak ada apa-apa, kata penontonnya kan bagus juga. Tuh kalau bonek kan bagus lihat kan. Nah kedua, apakah ini batal demi hukum? Nah, tadi tidak memenuhi persyaratan. Apakah tidak terima? Nah, itu banyak. Misalkan ini daluarsa, sakit gila, dan seterusnya, obskur liber, dan semuanya itu ada perinciannya. Apa ini pembelajaran bagi jaksa? Jangan sembarangan bikin. Nah, biasanya kalau hakim-hakim yang strict, saya sering kalimat dan atau aja nggak pakai kita sikat, benerin. Itu pembelajaran. Nah selama ini banyak hakim-hakim, biarlah nggak apa-apa. Cincai. Padahal itu bahaya. Untuk profesionalitas jaksa tadi, jangan sembarangan. Seperti kemarin kan, jaksa ini belum 2 jam, saya bilang kapan bikin dakwaannya. Saya terpas apapun, saya kritis kan. Ya kita senang ngaji cepat, tapi tahap kedua kok udah diserahin ke pengadilan. Lalu apa-apaan saya bilang. Jangan-jangan jadi tukang pos saja. Nah, makanya saya bilang ini kenapa cepat terlepas apa? Memang tidak ada batas waktu. Cuman kan orang juga ngetik, saya juga ngetik ke gaptek kan nyuruh tukang ketik lagi.
Itu biasanya 2 jam. Itu juga Biasanya pembelajaran. 1-2 minggu. Nah, harusnya itu aturan 2 minggu dan sebagainya saya juga. Tapi oke lah, saya bilang biarlah nanti serang di tangan pengadilan, maka semua hormati peradilan. Tapi yang penting, Mas Vito, ya. Jadi kita hanya bermainnya sederhana kok. Jadi kan ini yang sekarang orang menyatakan perasaan, kita suka lupa, atau melakukan perbuatan. Itu beda alternatif. Tadi permusuhan, penyalahgunaan, penodaan. Jadi misalkan gini, Asep menyatakan perasaan, agama A, permusuhan kan? Atau saya agamanya A, kitab suci saya C misalkan. Oh, saya enggak percaya D, penyalahgunaan. Penodaan tadi merendahkan. Agama lu misalkan gini. Nah, itu tuh penjelasannya di KUHP tidak ada untuk 156A diserahkan kepada hakim. Karena itu produk diskresi berarti. Bukan diskresi, kewenangan hakim. Ya, itu jelas sekali. Karena pasalnya ada tapi kemudian dilimpahkan. Nggak ada penjelasan, limpah kepada hakim. Maka saya bilang ini perlu dikelirkan kepada masyarakat, hati-hati. Ya, jadi di dalam kasus yang dulu itu misalkan Musadek dan yang lain itu melakukan perbuatan, bikin nabi sendiri, nabi atau itu lah penjelasan jelas. Itu mah pakai saksi udah gampang. Nah, kalau yang Pak Ahok ini menyatakan perasaan, kalimatnya tadi perlu ahli di sinilah nanti para ahli yang berperan bagaimana meyakinkan hakim apakah setuju dengan dari polisi, jaksa dan seterusnya, apakah bisa diyakinkan oleh tim penasihat hukum. Ini kan prosesnya kan tadi dakwaan sudah dan kemudian langsung ditanggapi. Putusan anggaplah, mohon maaf ya, Bang Ray. Katakanlah ditolak eksepsi beliau, putusan sela. Nah, maksudnya masih pembuktian. Nah, di pembuktian tadi yang cerita menangis tadi. Nah, kalau sekali lagi saya baca normatif, yang menjelaskan normatif, di pasal depannya itu yang obstetrik, kesengajaan. Nah, sengaja ini harus semuanya unsur tadi. Sengaja melakukan perasaan, sengaja melakukan perbuatan, sengaja mengatakan permusuhan, sengaja. Kalau nggak sengaja nggak dihukum. Ya nggak bisa, karena kode depannya obstetrik, sengaja ini berlaku untuk unsur semuanya. Sengaja ini sekali lagi bisa ada 3, sengaja dengan kemungkinan tadi yang beliau berdua bisa berbeda kan, mungkin dan nangisnya apapun, sengaja dengan kepastian, pasti sejak awal dia untuk menghina, ya dalam tanda petik atau menodai. Dan ya. itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan, ya. Sengaja dengan kemungkinan. Nah, bagaimana nanti hakim dengan ini? Tapi itu sekali lagi kembali ke, maka saya bilang semua anak bangsa saya ajak, biarlah hakim nanti yang punya kekuasaan untuk itu, karena pidana itu kan pembuktiannya adalah pembuktian negatif, hakim diyakinkan, bukan yakin plus bukti, tapi hakim diyakinkan dengan alat bukti. Nah, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli, nomor 1 saksi. Nah, itulah permainan yang harus dihormati. Jadi kalau kelak nanti hakim entah memutus dihukum di lapas, entah lepas, entah bebas, itu harus dihormati. Karena itu adalah kewenangan hakim yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Jadi jangan sampai, loh ini katanya kok apa dihukum? Ribut. Loh kenapa bebas? Ribut. Itu yang nggak boleh, karena ini aturannya. Sekali lagi, kalau 156 itu produk Belanda, ada kata tadi, ada kata penghinaan. Ya, sebenarnya bukan penghinaan, ya merendahkan martabat. Orang salah menerjemahkan. Andi Hamzah, Lamintang dan beberapa itu sebenarnya kata penghinaan salah, penghinaan 310 sebenarnya merendahkan. Tapi orang beberapa pendapat. Tapi sekali lagi bisa yang 156A penodaan. Tapi sekali lagi semuanya tergantung hakim, diyakinkan oleh alat bukti, bukan karena penekanan. Oke. Tapi kan kita lihat di tataran di lapangan tadi berhadap-hadapan lah pihak yang pro dan kontra. Mas Vito, saya sering mengatakan sekali lagi mohon KPI kalau diingetin jangan si CN, Asep aja laporin ke Barreskrim. Bahasa kita keras hakim tuh, persetan dengan di luar. Kami hanya bicara fakta persidangan. Karena 197 KUHP hanya mengatakan huruf D. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan beserta alat bukti. Jadi hakim apa? Hakim hanya melihat fakta persidangan. Jadi di luar mau demonstrasi, mau nangis darah kayak, mau cuci darah kayak, mau nungging-nungging. Apalagi ini si Budino, sekali saya katakan semakin ditekan, semakin demonstrasi, semakin dia beraksi. Oke. Dan Anda melihat sebenarnya kan ada berhadapan-hadapan. Teman-teman juga ada tadi di. Ya, teman-teman kita tentu yang mau ke dalam ya, yang pelapor ya, yang kita minta untuk melakukan pengamatan proses langsung. Sidang, tidak dalam tindakan beramai-ramai. melakukan rame-rame ya, tindakan apa. Seperti tadi saya sebutkan pilihan kita ya tentu adalah proses hukum. Nah, kemudian dalam konteks kemudian apakah hakim perlu bersikap terhadap terhadap tekanan saya pikir biasa saja. Tadi kami sebutkan juga kan yang pokoknya selama proses itu adil dan berkeadilan tentu kami akan menghormati semua proses hukum karena sejak awal kami memilih jalan itu. Kira-kira begitu. Karena aturannya gini, di proses law itu harus dihormati, aturan strict itu di itu. Jadi misalkan gini, hakim ketika bersidang ya
istilahnya kacamata kudanya di situ, aturan mainnya di situ, legalitasnya hanya bermain di due process of law-nya maupun legalitas. Hakim tidak boleh. Dulu ada bahasa penjelasan Undang-Undang 45 tuh ya, pasal 24 tuh langsung atau tidak langsung, direktiva atau itu tidak boleh. Jadi hakim tuh biasanya, Mas Vito tahu, biasanya nggak pernah baca koran, nggak pernah dengerin media. Oh ya? Nggak pernah peduli amat mereka media. Apalagi sekarang beberapa media kan punya saluran tertentu kan. Nah biasanya hakim nggak peduli amat, TV mau ngomong apa, koran mau apa. Biasanya sepengetahuan saya, termasuk kelompok Budi ini termasuk itu. Dia nggak pernah baca, dia bacanya yang aneh-aneh. Ya artinya sebenarnya itu membalikkan dugaan orang bahwa Jessica diputar berulang-ulang itu mempengaruhi menekan hakim dalam kembali tadi identitasnya independensinya hakim dan imparsialitas hakim. Hakim itu harus bebas dan tidak memihak. Maka kalimatnya bagus undang-undang kehakiman. Hakim itu menerima, memeriksa, memutus. Kan sekarang ada hakim meminta perkara. Nah, itu baru atau ditawari kan bisa ada itu mau tergantung itu. Pak Hamfri, gini. Ya, silakan. Memang benar yang tadi Pak Asep bilang, yang menentukan itu nanti adalah proses pembuktian, terutama pemeriksaan saksi fakta dan ahli ya, dan ahlinya ini banyak begitu. Tapi mungkin banyak orang yang luput ada satu poin dari yang eksepsinya Pak Basuki Cahayapurnama ini, ya, yaitu yang tadi sebenarnya di awal Pak Ahok itu bilang bahwa bisa jadi tutur bahasa saya ini menimbulkan persepsi atau tafsiran tidak seperti yang saya niatkan atau maksudkan begitu. Nah kalau kita lihat memang kacau balau itu bahasanya Pak Ahok. Bukan hanya di Kepulauan Seribu aja, ini kuasa yang hukum lain-lain juga begitu. Iya betul, kan paham. betul. Bahasanya Pak Ahok kan Jadi dengan begitu itu kita udah lihat dalam proses penyidikan juga begitu banyak ada tafsiran ahli agama, bukan satu lagi, beberapa tafsiran bahasa juga dari pidana juga, betul ya. Belum juga ada yang dari ahli lain begitu. Nah ini yang akan muncul nanti di persidangan. Betul nggak Ahok itu memang melakukan dan mempunyai niat memang untuk katakanlah menodai agama dan menghina ulama begitu. Ya. Jadi sebenarnya kotak Pandoranya sudah dibuka ini oleh Ahok pada waktu sidangan pertama. Tolong lihat ini. Dan saya meyakini saya tidak pernah mau menistakan agama atau menodai agama Islam dan termasuk juga menghina para ulama. Baik. Mau ditanggapi? Iya, ya sejak awal misalnya saya juga menyampaikan kepada publik misalnya kenapa pemuda Muhammadiyah misalnya kekeh melaporkan saudara Basuki Cahayapurnama karena memang pertama Pak Ahok ini kan lisannya memang ugal-ugalan ya, jadi semua rambu ditabrak itu kemudian ya tabrakan rambu-rambu itu yang kemudian harus dihukum karena Pak Ahok melanggar lampu merah itu tadi, jadi karena ugal-ugalan tadi itu pertama. Kemudian kita putuskan karena Pak Ahok melanggar keadaban lampu merah itu kemudian itu. Karena dia Ahok gubernur, karena dia Ahok calon gubernur atau siapapun yang melanggar rambu-rambu itu tentu kita laporkan. Ada pengaruhnya nggak itu? Ahok sebagai calon gubernur, Ahok sebagai gubernur. Saya tidak ingin masuk pada ruang itu karena kami tidak bekerja di ruang itu. Yang jelas yang kami putuskan untuk melaporkan karena Pak Ahok istilah yang kami gunakan itu adalah mengancam keberagaman. Kenapa mengancam keberagaman? Karena pertama dalam Islam kemudian ada tafsir yang berbeda-beda, multi tafsir itu biasa saja. Ada misalnya yang menyebut aulia itu pemimpin, ada juga yang menyebut dengan tafsir yang lain. Ada yang menyebut bersepakat Muslim itu tidak boleh dipimpin oleh Yahudi dan Nasrani. Ada yang menyebut boleh, tidak ada masalah. Nah kami berbeda dalam tafsir masing-masing dan kami menghormati itu. Saya misalnya dengan tafsir saya menghormati teman-teman Muslim yang lain dengan tafsir yang berbeda. Nah tapi kemudian tiba-tiba di tengah dengan tadi lisan ugal-ugalan tadi itu kemudian melakukan lisan atau kata pilihan katanya pejoratif, yaitu membodohi. Ya kan membodoh yang seolah-olah ini ya yang menyebut tafsirnya pertama yang mengatakan tidak boleh memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani itu membodohi. Nah itu yang jadi masalah. Jadi Pak Ahok masuk pada ruang yang di situ ruang debatnya
para ulama, ruang debatnya umat muslim, dan mereka bergembira dan kami bergembira dalam perbedaan itu. Kemudian tiba-tiba ini masuk ke situ dan bilang membodohi. Nah, Dan ini- itu yang kami sebut sebagai merusak keberagaman dalam Islam itu sendiri, bahkan dalam ruang yang lebih besar ya merusak keberagaman dan mengancam keberagaman Indonesia. Ya. Jadi begini, Dan ini sejalan dengan dakwaan Jadi, jaksa, karena jaksa iya. mengatakan bahwa yang punya hak adalah orang Islam gitu. iya betul, dan memang memakai katakanlah pendapat dan sikap keagamaan MUI itu dijadikan dasar dari dakwaannya jaksa. Cuman saya mau bilang begini, tadi kan ada dikaitkan, yang saya nggak mau jawab langsung mengenai soal kaitan ini dengan pilkada atau politiknya, gitu ya. Tapi perlu diketahui dalam berkas yang 800 lebih itu saya sudah baca, tidak ada satu laporan pun dari orang yang mendengarkan waktu Pak Ahok itu bicara di Kepulauan Seribu. Tidak ada satu pun juga. Bukan orang yang Langsung mendengarkan, menyaksikan betul langsung. itu ya. Tidak ada satu pun juga. Dan itu Ya. salah kalau misalnya. Dan ada juga yang menjadi saksi yang merekam katakanlah acara tersebut malah bilang dia tidak mendengar apa-apa. Ya, ada juga satu saksi lain pejabat dia bilang dia tidak Jadi memperhatikan. semua yang mengadu termasuk PP Muhammadiyah ini tidak ada di tempat, tidak mendengarkan langsung. Tidak ada. Oke. Kita Jadi tentu, itu ada juga interval waktu yang cukup panjang. Itu matters buat Anda? Ya Bahwa- dong, betul bahwa dong. orang yang Kalau- nggak ada- betul. Ini kan soalnya ada tokoh ulama, ada tokoh masyarakat, ya. Katakanlah kalau nelayan-nelayan itu mungkin tidak sampai pemikirannya, tapi ini ada tokoh ulama di sana, Oke. ada tokoh masyarakat Dan juga. itu tidak melaporkan. Tidak ada yang melaporkan, Tapi dan PP tidak ada Muhammad- reaksi juga pada PP saat itu. Pemuda Muhammadiyah Oh itu lain melaporkan. soal, saya enggak. Itu Ya, saya. jadi jadi kan Gimana? gini, yang splitnya itu adalah tim pengacara Pak Ahok dan tim sukses Pak Ahok itu selalu mengatakan sumber para pelapor adalah Buniani. Ya. Itu keliru. Justru saya dapat video lengkap, ya, video lengkap dari Humas itu justru dari teman saya yang ada di tim suksesnya Ahok, ya, ketika dia berusaha membuat klarifikasi kan, karena melebar kemana-mana, kemudian dikirimkan video lengkap yang tidak itu, diedit. betul, yang lengkap itu ke saya, karena teman-teman kita di tim juga kan bagi kami biasa saja perbedaan itu. Mereka kirim loh, saya langsung baca, saya bilang loh, ini justru ini sama saja dan bermasalah. Akhirnya saya diskusikan dengan kawan-kawan di Pemuda Muhammadiyah, kami putuskan kita tempuh saja jalur hukum ketimbang nanti ada upaya-upaya lain, kemarahan-kemarahan lain. Kita pilih jalur hukum, itu pertama. Kemudian teman-teman pengacara pelapor kami juga misalnya sudah ketemu dengan teman-teman yang berada langsung di sana. Mereka juga sebutkan, kami dengar, kami marah tapi tidak berani untuk mengungkapkan itu. Mas Alvito, mereka ini masyarakat kecil, posisinya itu berhadapan dengan gubernur, dengan pejabat yang banyak di situ, itu biasanya keder dan nggak ada yang berani Sementara protes. Kecuali yang hadir di situ, ya saya langsung Kalau Anda hadir di situ, Anda akan ya juga- langsung Pak Ahoknya. Tapi Pak masih Hamfri berada bilang dengan bahwa saya. ya mereka nggak punya masalah. Ini kan dua masalah ini sebenarnya sudah masuk substansi, sudah masuk. Tapi kemudian kalau misalnya kebetulan majelis hakim mendengarkan kita berbicara, mereka akan tetap bilang pertit. Dengan itu saya akan mengambil keputusan. Gampang, kalau hakim Nggak patokan- terpengaruh maksudnya, nggak enggak, terpengaruh. Kan kan Anda hakim menggunakan ini istilah. gini kan ada istilah tafsir, ada istilah apapun lah ya. Bagian tadi katakan, beliau juga mengatakan yang disebut saksi itu dia lihat, dia dengar. Kalau dia nggak lihat, dia dengar, namanya dia auditu. Itu dikesampingkan. Satu. Kedua, ketika beliau mengatakan tadi berbeda tafsir, maka ketika ini dua tafsir berbeda, serahkan sepenuhnya seluruh anak bangsa. Ketika kita berbeda, sekarang ada yang menyelesaikan persoalan. Makanya kan hakim ujungnya ponis. Ponis itu pernyataan hakim yang bersifat terbuka, yang menyelesaikan masalah diucapkan depan umum. Ya sekali menyelesaikan masalah. Ketika berbeda tafsir, kata beliau tadi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tapi beliau menafsirkan apapun lah, ada yang tahu cuma takut. Nah, kita serahkan kepada pengadilan. Seluruh anak bangsa saya himbau sekarang ya. Ketika sekarang ada persoalan di tangan hakim, tidak ada penafsir lain, tidak ada hakim-hakim di luar pengadilan, kecuali hakimnya siapa? Ya tadilah majelisnya Dwi Arso, Budi Santiarto dan kawan-kawan 5 orang. Nah, kalau ada nanti misalkan, tapi sekali lagi, nah sekarang kalau boleh masuk ke segi materi, sekali lagi ya, materi yang dikatakan tadi, misalkan 800 halaman katakan beliau, tidak ada yang melihat, saya percaya Bapak ya, misalkan tidak ada yang melihat, berarti tidak ada saksi otomatis. Nah, tapi sekarang kata beliau ada yang mengatakan, nah tinggal tadi jaksa dihadirkan apa enggak. Nah, nanti hakim akan melihat versi ini kan, kalau beliau kan saksi yang meringankan. Tapi begini, ini kan
kita serahkan saja sama hakim. Hakim akan mengambil keputusan yang sebaik-baiknya berdasarkan amanah undang-undang. Tapi masalahnya kenapa kemudian akhirnya ini tidak diperbolehkan siaran langsung lagi? Ya, Nanti dijawabnya kami akan kembali. Kan lebih fresh. Itu apa nuntut? Salah satu yang disorot beberapa hari sebelum sidang dimulai adalah pertanyaan apakah media diperbolehkan untuk melakukan siaran langsung. Dilaksanakanlah meeting FGD di KPI, kemudian di Dewan Pers dan lain sebagainya. Sekarang terakhir keputusannya tidak boleh live lagi. Salah, itu tegas dulu gini Pak Media. Gimana? Gini, sidang itu membuka kalimatnya di 15 di KUHP itu ayat 3 mengatakan ya. Ketua majelis membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi membuka, dimulai sidang. Silakan untuk umum, publik untuk hadir. Nah, pertanyaannya kan, sekarang teknologi canggih, ada TV katanya. Kenapa nggak boleh? Nah, di pasal-pasal KUHP itu diatur. Menghindari satu saksi satu sama lain saling berhubungan, ya. Tidak boleh di ruang sidang keluar. Kalau ada TV nonton, kasusnya kayak kemarin kan, nontonlah, ada saling menanggapi. Nah, itu penting. Siapa yang saling menanggapi? Ya saksi, ahli. Nanti kan lihat kemarin mana dari TV gitu kan. Nah sekarang kembali, hukum itu dikenal. Tapi kan kecanggihan teknologi tidak hanya televisi, kemudian ada sosial media, kemudian konfirmasi dari kuasa hukum atau jaksa penuntut umum yang mengundang saksi tersebut. Sosial media, sosial apa terserah. Pokoknya bagi pengadilan mas, penting pengadilan mengingatkan saksi tidak boleh berhubungan satu sama lain. Nah, ketika ada alat bisa menghubungkan satu sama lain, hakim telah mengingatkan. Lahirlah tahun 83 surat keputusan Menteri Kehakiman, bukan perundang-undangan sekarang yang Bapak ini kan sekarang Menteri itu kan. Kehakiman. Di situ ada pasal 5. Media massa, kru, film, dan semua merekam harus izin ketua pengadilan. Saya agak tarik ke atas sekarang. Di konstitusi kita 24 ayat 5 hukum acara dengan undang-undang, saya katakan by the way, undang-undang tersendiri. Lahirlah KUHP. Nah di KUHP itu ada pasal 217 dan seterusnya. Sidang dipimpin oleh ketua majelis dengan aturannya. Nah ketua majelis sekarang ada aturan turunannya. Peraturan pelaksana KUHP, surat menteri, dua karena kita 2 atap, kehakiman, diatur bagaimana perekaman. Itulah aturannya, rejimnya. Jadi sekarang kalau ketua pengadilan menyatakan sidang dibuka, ya hanya untuk pembacaan dakwaan, untuk eksepsi, untuk tanggapan atau pendapat, untuk putus sela, kecuali pembuktian. Nah, ya kita meriksa saksi, meriksa ahli. Nah, nanti ada dakwaan, replik, duplik, pledoi, replik, duplik, silahkan. Jadi sifatnya belum buka. Jadi media boleh. Karena itu dia akan multitafsir, karena di bacaan tetap ada. Tapi kalau nanti kalimat saksi, kalimat ahli, itulah karena ini sensitivitasnya. Mungkin majelis punya pertimbangan, mungkin mendengar kawan-kawan Mas Vito dari PS, dari apa. Loh, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hukum itu akan saya kok khawatir jangan-jangan memang hakimnya juga khawatir mereka mendapat tekanan karena dengan tampilnya sidang itu secara live akan menimbulkan pro kontra dan nggak ada. Justru kan ketika jaksa mengajukan begini-begini, nanti beliau mengajukan begini, akan ada publik saksinya dilihatin. Cuma kan keterbatasan publik sebegitulah. Yang sekarang kan orang sedunia pengen tahu, di woro-woro dibikin saksi tahu. Nah sekarang media kan juga lihat, tergantung angelnya melihat. Nanti itulah yang dikhawatirkan kalau lihat dari luar. Tapi saya pikir karena hakimnya kembali aturan, sekali lagi, ada aturan subjudis di hukum tadi. Tidak boleh ada penghakiman di luar hakim. Ya. Artinya apa? Gini, karena yang menilai alat bukti tadi, sekali lagi hakim dari kedua belah pihak, tidak ada kewajiban publik untuk pertanggungjawaban kepada organisasinya dia, organisasi dia. Yang diadili itu adalah Pak Ahok, ya. Benar nggak dia melakukan perbuatan? Siapa publik diwakili? Ya JPU sekarang yang bertarung 13 orang yang katanya pinter-pinter katanya kan. Dia udah mewakili dan berhadapan dengan mereka. Dan hakim menilai. Nah sekarang sejauh mana? Nah sekarang publik menanyakan. Pertanyaan. Nah kita lihat baca. Ada undang-undang informasi publik. Ya. Orang minta informasi publik. Pasal 17, 18, 14, 28 dikatakan. Bahkan dari mulai penyidikan pun nggak boleh. Itu undang-undang loh. Ya penyelidikan nggak boleh. Boleh. Ya, justru tapi kan sidang terbuka untuk umum. Iya, jangankan dan sidang. Kita menjadi ekstensi, menjadi sidang ekstensi dibuka publik. Untuk umum tuh, sidang mulai dibuka untuk umum, publik silakan hadir ruang sidang. Bukan artinya silakan live, tayangkan semua TV. Nah kebetulan kalau TV-nya
independen Tapi begini netral. pertanyaan saya, kalau publik bisa datang, mereka berhak untuk nonton. Oh boleh. Nah, kalau misalnya mereka berhalangan hadir, kita wakili. Kan yang lain, itu publik kan banyak. Sekarang ini, nonton bola kan juga dibatasin. Malah ada tiketnya. Lebih jauh kalau misalnya bicara. Hak cipta. Coba, orang hak siaran punya siapa? Kalau sekarang ketua pengadilannya nekat, hak cipta gue, sinematografi milik saya. Nggak bisa dong, itu bayar. milik publik. Kalau sepak bola kan punya domain bisnis. Di undang-undang hak cipta Ini kan domain disebutin. publik. Di undang-undang hak cipta Ayo, disebutin. kita berdebat sendiri, pamit Kang. aja, Bang. Biar mereka biar clear, kita biar pamit clear aja. juga. Hak cipta publik. Tapi pertanyaan saya begini, saksi yang dihadapkan konon kabarnya akan banyak sekali. Dari kuasa hukum berapa orang saksi? Jadi yang akan sebenarnya begini, pekerjaan penasihat hukum itu nggak terlalu berat. Pekerjaan jaksa yang berat. Oke. Karena untuk dia membuktikan. mendakwakan, dia membuktikan. Oke. Nah, cuman kita nanti ya mempertanyakan ini kepada saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa, betul kan? Dan sehingga bisa pertanyaannya jawabannya itu menimbulkan satu keraguan-raguan mengenai apa yang didakwakan itu, betul kan? Nah, tapi di samping itu kan kita mempunyai juga hak untuk mengajukan saksi meringankan, termasuk ahli juga. Ya, tentu kita akan mengimbangi dari apa yang diajukan oleh Belum ada ancar-ancar jaksa sekarang. Ya kemarin kan sudah diajukan waktu proses penyidikan, ya kurang lebih hampir 10. Oke. Ya, tapi kita bisa tambahkan Dari lagi. kuasa hukum. Iya. Oke. Termasuk Bung Daniel juga dihubungi untuk menjadi saksi atau Belum. Jadi saya Saksi tadi pelapor? baru teringat tadi yang disampaikan Pak Amri, ternyata betul kerjaan jaksa itu luar berat, biasa berat, hakim luar biasa berat, dan pengacara lebih lebih mudah. Tapi bayaran yang lebih mahal itu pengacara. Kalau untuk Pak Ahok kita ini pro bono. Jadi memang nggak fakta di luar itu memang Kalau untuk begitu. Pak Ahok pro bono, Hakim kalau itu yang lain kecil begitu ya. Kalau jaksa itu gajinya kan kecil juga. Kenapa gitu. Pak Ahok pro bono? kenapa? Kenapa untuk Pak Ahok pro bono? Itu Jadi begini. top semua loh. Betul. pengacaranya. Nah, disinilah kelebihannya Pak Ahok. Oke. Disinilah Apa itu kelebihannya. Ya, saya ini terus terang. Selain saya juga sebagai lawyer profesional, saya kan Bapak di juga di P3 P3. juga. Oke. Betul kan? Sira juga ada dari PDIP. Nah, tetapi bagaimanapun juga kita mengkombinasikan dua hal. Satu dari segi kepartaiannya, satu dari segi profesionalismenya, begitu. Nah, kalau dibilang terus terang, Pak Ahok juga nggak mau dibilang pro bono. Karena kalau pro bono nanti dianggap gratifikasi. Ya kan? Gratifikasi kan bisa dalam berbagai macam bentuk, termasuk jasa hukum. Ya, tapi nilainya tidak seperti yang biasa kita lakukan terhadap klien pada umumnya. Begitulah. Oke. Boleh dibilang ya pro bono. Ya. Ya. Dan kantor pengacara kan boleh. Ya, saya kembali tadi masalah live atau tidak live ya. Kami termasuk yang mendorong ya tadi yang disampaikan Kang Asep harus terbatas. Kenapa begitu? Karena kosnya mahal ya. Maksud saya mahal adalah Anda bayangkan Mas Vito yang nonton ini nanti kalau live itu kan tingkat mengendalikan emosinya berbeda, kemudian pengetahuannya pun berbeda. Kalau kemudian mereka tonton secara live, kemudian ada yang menurut mereka tidak sesuai, kemudian muncul provokasi, ongkosnya terlalu mahal untuk untuk kondisivitas kita, kemudian ada anarkisme dan macam-macam. Nah itu juga yang menjadi basis kami mendorong ya terbatas, tidak perlu ada yang live mulai dari awal sampai akhir seperti kasus Jessica kan sehingga muncul dramatologi yang luar biasa nanti dalam konteks itu. Kang Asep, Anda melihat sampai sejauh mana ini akan terpengaruh oleh nuansa politis sidang ini? Sekali lagi Mas Vito ya, percayalah sama majelis. Bagi orang hukum tuh ya, walaupun ini orang hukum, berarti bermain di politik kalau beliau ya. Bagi orang kan hukum, sebelum hakim kan ada jaksa dan ada kuasa hukum. Ini kan? masalah hukum selesai secara hukum. Maka sejak awal semua anak bangsa diminta, ini soal hukum selesaikan secara hukum. Limitatif patokannya, alat bukti yang sah itulah parameternya 5 itu. Ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi bagi hakim tadi peduli amat mau politiknya ABCD. Bagi hakim apakah Pak Ahok kali ini pertanyaan cuma satu. Apakah pernyataan Pak Ahok 27 September di Kepulauan Seribu itu menodai agama atau enggak? Atau memenuhi pasal 156 atau 156A enggak? Hanya itu. Jadi parameternya diukur oleh alat bukti tadi. Di luar itu bagi hakim nggak ada urusan. Nah kecuali tadi kalau misalkan Pak Ahok dinyatakan bebas nggak ada masalah. Ya, tidak memenuhi unsur. Kalau dinyatakan salah, barulah hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, yang meringankan. Contohnya misalkan narkotika. Narkotika itu membuat gini-gini. Nah, Pak Ahok buat gini. Itulah. Jadi soal politik bagi hakim nggak ada urusan. Jadi kalau ada hakim bermain politik,
politik, bermain panggung, apalagi sekarang kan ada tuh hakim komentar di media ngomong ngejelasin putusan, berarti putusannya nggak jelas, karena ngejelasin putusan terus jelas, tegas, tuntas. Patos, logos, patos. Sama orang Sunda, parantos katanya kan. Jadi sudah selesai. Sekali lagi Mas Vito, kalau hakim bermain politik, mempertimbangannya, itu selesailah dia sebagai hakim. Keluar. Minimal jadi pengamat, kata Ayah Asep Iwan aja. Bisa tambahkan sedikit. Jadi udah tepat apa yang tadi Pak Asep bilang. Cuman tadi kan dibilang, apakah benar Pak Ahok itu melakukan perbuatan sesuai dengan pasal yang didakwakan atau tidak. Nah, saya hanya ingin menambahkan saja bahwa perbuatan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa niat, apalagi dalam soal berkaitan dengan sengaja, ya. Jadi tidak bisa dengan criminal act-nya saja, tapi mens rea-nya ini juga ini harus bisa nanti dilihat secara jelas, karena dari awal saja sudah kelihatan kesulitan untuk menafsirkan kata tutur bahasa yang dikemukakan oleh Pak Ahok ini. Ya, jadi benar-benar kembali nanti kepada keyakinan hakim dengan dasar nanti fakta persidangan dan juga nanti alat bukti yang ada begitu. Kalau hakimnya saya percaya bahwa hakimnya ini dengan 5 kan sekarang, jarang-jarang ini 5. Biasanya 3 karena kan. Ahok juga. Ya mungkin karena memang perkembangan persoalannya. Dan biasanya perkara-perkara menarik perhatian publik, sensitif itu memang majelis 5 itu ini kan. Dan 5 itu juga belum tentu ketua majelis menentukan. Karena bisa aja ketua majelis empat lawan 1 dissenting. Karena Budi juga pernah ngelawin, Budi integritasnya dulu pernah ngelawan wakil ketua pengadilan. Tapi nggak keluar dia. Enggak keluar, dia udah dissenting. Dia bertahan karena dia hakim yang benar hakim. Kalau saya udah frustrasi. Bung Daniel ada yang Iya, yang jelas kalau kami tentu pertama mengimbau proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, relnya tetap rel hukum. Kemudian kedua, publik, masyarakat tetap juga menghormati apapun keputusan hakim nanti. Tapi yang jelas kita harus terus mengawal proses ini supaya dia bekerja sebagaimana mestinya. Terakhir, setidaknya ini jadi pembelajaran buat kita semuanya, siapapun, bahwasannya lisan ugal-ugalan itu berbahaya. Apalagi kemudian di tengah terkait dengan hal yang sangat sensitif bagi banyak anak bangsa. Oleh sebab itu, siapapun pemimpinnya, rawat lisan rawat baik-baik lisan yang etik itu, yang penuh etik, dan rawat juga toleransi antar sesama, apalagi antar sama umat beragama. Saya pikir itu. Baik, Sedikit lagi. sudah habis Pak. Cukup episode kali ini kita tutup di sini. Minggu depan masih ada sidang, jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.